Pemirsa, hari ini, saat ini tepatnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Di tengah memanasnya konflik geopolitik di Timur Tengah, pertemuan ini juga diprediksi akan membahas berbagai hal lain yang menjadi isu di antara kedua negara, mulai dari perang tarif dagang, AI, hingga isu terkait Taiwan dan Laut Cina Selatan. Apa saja yang diharapkan dunia dari pertemuan dua kekuatan besar dunia ini? Kita akan membahasnya bersama dengan Guru Besar Politik Internasional Universitas Pelita Harapan Alexius Jemadu dan mantan Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok Imron Kotan. Pak Alex dan Pak Imron, selamat pagi. Pagi, Leonard. Ya, sebelum ke Pak Alex, saya ingin ke Pak Imron dulu. Pak Imron, apakah memang seperti yang tadi kita sempat dengarkan, yang dikatakan oleh Trump kepada Jinping, bahwa hubungan antar dua pemimpin negara terkuat dunia ini, antara Trump dan Xi Jinping sekarang itu, menurut Trump adalah hubungan terbaik antara pemimpin kedua negara, atau memang sebetulnya itu hanya menjadi diplomasi Trump untuk kemudian memenangkan target Amerika? Menurut Anda bagaimana, Pak Imron? Ya, pernyataan yang dikeluarkan oleh Presiden Trump dalam konteks kunjungannya ke Beijing, China itu kita kategorikan dalam konteks diplomasi adalah diplomatic niceties ya. Kita akan berkunjung ke rumah orang, ya tentulah kita tidak mungkin mengeluarkan ucapan-ucapan yang tidak encouraging. Oleh karena itu, you have to take it at face value ya. Tidak, sebenarnya bisa saja itu esensinya berbeda. Jadi dia datang dengan an open arm, bahwa saya datang kepada Anda dan dengan bahasa mengatakan kita sudah bersahabat lama dan China dan Amerika Serikat ini adalah two great nations. Tapi jangan lupa, Leonard, pada tahun 2017 Presiden Trump sendiri yang menetapkan bahwa China itu adalah strategic competitor yang disetujui juga oleh Partai Demokrat. Jadi ini adalah kebijakan bipartisan. Jadi sulit, itu ada kontradiksi ya, sulit mengatakan kita bersahabat padahal mereka sudah menetapkan China itu adalah sebagai kompetitor gitu. Jadi anggaplah itu sebagai salvo seseorang yang ingin bertamu ke rumah orang lain, ya tentu dia mengucapkan apa yang dinamakan diplomatic niceties. Oke, kalau melihat sekian banyak CEO, Pak Alex Jemadu, yang diajak oleh Donald Trump ke temu Jinping, kalau Anda melihat apakah itu artinya untuk Donald Trump, kepentingan yang tertinggi dari kunjungannya ke Tiongkok adalah kepentingan bisnis, karena berharap bahwa akan dapat banyak juga dari Tiongkok, atau memang ada prioritas agenda pertemuan lagi, Pak Alex? Ya, saya duga begitu, Pak Leonard. Jadi dengan melihat CEO prominent semua yang datang yang dibawa oleh Trump ke Beijing itu menunjukkan prioritas yang ingin dia negosiasikan dengan counterpartnya Presiden Xi Jinping. Tapi itu tidak berarti bahwa itu tidak berkaitan dengan kepentingan yang lain, yang kepentingan geopolitik terutama saat ini apa yang terjadi di Timur Tengah. Jadi agenda ekonomi, perdagangan, investasi, dan agenda politik ini harus dilihat sebagai satu paket yang akan dimainkan oleh Trump. Karena bagi Trump ini juga ada faktor waktu, time dimension. Ya, dia menginginkan suatu kemenangan yang mendesak karena tekanan ekonomi di dalam negeri yang nanti kalau tidak bisa diperbaiki oleh Trump, maka rencana dia keseluruhan itu akan kolaps, runtuh ya. Jadi ada urgensi, ada faktor waktu di mana dia harus mengaitkan kekuatan bargaining ekonomi yang dia masih punya dan juga apa yang ingin dia capai di Iran supaya tekanan bagi Trump ini jelang November nanti itu akan berkurang. Ini yang diharapkan dari kunjungannya ke Beijing itu, supaya satu paket itu betul-betul sinergis, ya, tidak saling menegasi, ya, sehingga tercapai tujuan dia yang sangat pragmatis, saya duga itu. Oke, Pak Imron, kalau ada banyak orang yang meyakini bahwa Trump
meskipun tadi dikatakan sesumbar tidak butuh Tiongkok dalam hubungan konflik antara Amerika, Israel, dan Iran, tapi banyak orang meyakini bahwa Trump akan meminta Xi Jinping menjadi penengah yang menekan Iran untuk kemudian mau menerima kesepakatan damai dengan Amerika. Karena memang Tiongkok banyak sekali memberikan income bagi Iran lewat berbagai komoditas. Kalau menurut Anda Pak Imron, apakah yang akan diminta Xi Jinping sebagai imbalan dari permintaan Trump ini kalau memang itu terjadi? Ya baik ya, kalau lagi-lagi kita tidak bisa mengevaluasi pernyataan-pernyataan yang disampaikan secara terbuka, karena biasanya panggung di atas permukaan dengan panggung di bawah permukaan itu Beda ya? menurut pengalaman saya sebagai seorang diplomat 40 tahun itu berbeda ya. Jadi kalau dia mengatakan, Amerika mengatakan tidak membutuhkan, itu juga tidak benar. Karena apa? Window of opportunity berdasarkan World Powers Act untuk menyelesaikan combat mission ini adalah 60 plus 30 hari. Nah sekarang itu sudah memasuki hari ini sudah memasuki hari ke-74 atau ke-75. Jadi dia masih mempunyai sangat sempit window of opportunity-nya itu. Oleh karena itu dia membutuhkan pertolongan dari China, dalam hal ini Presiden Xi Jinping, untuk meyakinkan Iran agar lebih fleksibel. Ya, Iran ini juga memang karena selalu ditekan, sikapnya selalu terlalu keras begitu ya. Oleh karena itu Amerika, dalam hal ini Presiden Trump, memerlukan tangan dari Presiden Xi Jinping untuk melembutkan atau melemahkan atau memfleksibelkan posisi dari Iran. Nah ini dibutuhkan juga oleh China, karena apabila berkelanjutan penutupan dari Selat Hormuz itu, maka dia akan kekurangan pasokan dari BBM dari Iran, di mana ekspor BBM Iran itu ke luar negeri itu 90% diserap oleh China. Makanya China sangat berkepentingan. Jadi ini adalah convergence of interest di antara dua gajah dunia ya. Jadi kalau kita tergantung kepada pernyataan-pernyataan terbuka, saya kira kita akan misled ya. Oleh karena itu kita tunggu saja. Dan saya optimis. Ya, ada berbagai isu lain yang juga sensitif terkait dengan AI, mineral jarang atau rare earths, dan juga soal Taiwan. Apakah kemudian ini juga akan memberikan hasil yang lebih maju? Pak Alex dan Pak Imron, kita akan bahas di bagian berikut selepas jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami. Breaking News kami lanjutkan sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan kita akan lanjutkan dialog kita bersama dengan dua narasumber kami, Pak Alexius Jumadi dan Pak Imron. Pak Alex, kalau Anda lihat di beberapa pengamat meyakini kalau memang Trump akan meminta Xi Jinping menjadi mediator dalam konflik Amerika dan Iran, Xi Jinping mungkin akan memintanya, akan membarternya dengan menekan Trump atau Amerika Serikat untuk tidak terlalu membantu Taiwan. Apakah itu mungkin bisa terjadi atau bagaimana Anda lihat Pak Alex? Ya, saya melihat bahwa tidak akan ada perubahan yang fundamental dalam kebijakan Amerika Serikat terhadap Taiwan. Jadi mungkin yang paling probabilitasnya tinggi gitu ya, ketika negosiasi ini dilakukan, status quo yang dipertahankan. Jadi selama ini secara tradisional sikap Amerika Serikat itu dikenal dengan sebutan strategic ambiguity. Maksudnya itu selama Tiongkok tidak menggunakan militer atau kekerasan untuk katakanlah memaksa Taiwan bergabung dengan Cina daratan, maka itu akan baik-baik saja, status quo lah yang dipertahankan. Tetapi saya duga juga Presiden Trump akan bersedia untuk memberikan
konsesi kepada Tiongkok ya, kepada China dalam rangka yang paling urgen bagi dia saat ini, yang di depan mata itu geopolitik di Timur Tengah. Oke. Jadi sejumlah konsesi ekonomi akan diberikan kepada Tiongkok untuk memenangkan atau katakanlah untuk menyelesaikan masalah di Timur Tengah dengan terms yang diinginkan oleh Presiden Trump. Saya kira itu yang menjadi kunci utama dari negosiasi ini. Seberapa besar konsesi ekonomi, seberapa besar konsesi terhadap isu Taiwan yang diberikan oleh Trump, mengingat bahwa posisi bargaining position dari Xi Jinping itu sangat kuat saat ini. Dia berada pada posisi yang nanti bisa menyetujui atau menolak usulan dari Trump. Tapi saya juga duga bahwa Trump akan memberikan konsesi yang convincing bagi Xi Jinping untuk menyelesaikan konflik di Timur Tengah itu sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Trump, yaitu stop pengayaan uranium untuk nuklir dari Iran. Itu yang ingin dia capai, dan seberapa besar konsesi ekonomi yang diberikan untuk barter itu yang kita lihat nanti setelah hasil dari negosiasi ini, Pak Leonard. Kira-kira apa Pak Alex persisnya tadi yang Anda katakan konsesi ekonomi yang akan diberikan lebih banyak oleh Trump kepada China, kepada Tiongkok atau Xi Jinping. Persisnya apa itu kira-kira Pak Alex? Saya lihat ada dua, Pak Leonard. Yang pertama itu mengenai tarif perdagangan nanti Tarif yang dagang. tidak memberatkan Tiongkok. Ya, tarif dagang. Yang kedua itu adalah kelonggaran dalam perdagangan microchips. Itu kan makanya dia bawa CEO itu supaya Tiongkok diberi kelonggaran untuk mengimpor itu. Perdagangan itu kan agak dipersulit oleh Amerika. Tapi saya kira Xi Jinping akan meminta itu supaya kita win-win lah, katakanlah begitu ya. Nah, bagaimana Trump menjawabnya nanti akan kita lihat setelah selesai semua proses diplomasi ini. Baik, Pak Imron, menurut pengalaman Anda ketika menjadi duta besar di Tiongkok, seberapa konkret kira-kira hasil pertemuan antara Trump dan Jinping kali ini? Karena kalau saya boleh mengutip Pak Imron, ada CEO dari perusahaan-perusahaan besar yang ikut ya, Elon Musk dari Tesla dan SpaceX, bahkan ikut satu pesawat di Air Force One dengan Donald Trump. Kemudian belakangan juga ikut CEO Nvidia Jensen Huang yang ikut juga dalam pesawat Air Force One. Lalu ada sekian CEO lain, Tim Cook dari Apple, Larry Fink dari perusahaan investasi BlackRock, kemudian juga ada Stephen Schwarzman, ini CEO dari perusahaan investasi Blackstone, bahkan juga CEO pesawat Boeing, Kelly Ortberg ikut, dan sekian CEO lain. Ini artinya bahwa memang Trump ingin, Pak Imron, pertemuan antar presiden langsung diterjemahkan ke kesepakatan dagang antara pemimpin-pemimpin bisnis. Itu bisa terjadi atau seperti apa Anda lihat, Pak Imron? Ya, saya juga akan terlibat dalam pertemuan-pertemuan sejenis dalam konteks Indonesia dengan negara-negara lain termasuk dengan China ya. Oke. Saya bisa katakan bahwa apa yang dinamakan pledge, pertemuan antara dua kelompok pengusaha dari Amerika Serikat dan China itu akan menimbulkan apa yang dinamakan letter of intent ya, untuk melakukan katakanlah investasi atau perjanjian-perjanjian bisnis lainnya. Tapi pledge ini implementasinya sering juga akan mengalami hambatan. Saya akan garis bawah ini, Leonard. Mengapa hambatannya? Karena Amerika dan China ini adalah dua kompetitor ya di bidang yang sama, di high tech gitu. Jadi akan sulit nanti itu mengimplementasikannya. Nah, dalam konteks ini yang saya kira insight yang perlu saya sampaikan, Leonard, Pak Alex ya. Dalam konteks Taiwan itu tidak hanya masalah hubungan penjualan senjata Amerika ke Taiwan, tapi Taiwan itu nanti bisa dibuat research ya. Saya tahu karena saya pernah ditempatkan di sana. Taiwan itu adalah center of gravity dunia di bidang microchip industry. Ya, oleh karena itu Presiden Trump
memaksa industri microchip dari dari Taiwan yang sangat maju, di mana semua perusahaan-perusahaan dunia itu tergantung kepadanya, dipindahkan ke Amerika Serikat. China mengatakan no way, jangan Anda pindah. Jadi tidak hanya masalah kemerdekaan, tapi juga masalah penguasaan terhadap high-tech yang terkait dengan microchips. Ya, itu Taiwan itu adalah yang the most advanced dalam tanda petik country in the world. Jadi saya yakin ini juga adalah pertarungan dua gajah, ya, yang mungkin saja menghasilkan sesuatu on the surface, tapi untuk implementasinya saya kira sulit karena mereka itu adalah kompetitor. Pak Alex, kalau kita bicara soal krisis di Timur Tengah yang saat ini menekan seluruh negara termasuk negara kita ya, ketika kita lihat harga minyak mentah sudah bertahan di atas $100 Amerika per barrel, kemudian itu juga menekan kurs rupiah. Pak Alex, seberapa mungkin Jinping mau memenuhi permintaan Trump untuk menekan Iran agar mau menyepakati perdamaian dengan Amerika, Pak? Ya, saya melihat bahwa Xi Jinping atau China saat ini diberi panggung sebetulnya oleh Trump, ya, untuk menunjukkan dia punya global leadership, kepemimpinan global. Saya berharap bahwa Tiongkok menggunakan kesempatan ini untuk menggunakan panggung global itu sebagai problem solver. Karena kita lihat jalan buntu ini di Iran ini ya. Kita semua tersandra oleh harga minyak yang makin melambung tinggi kalau berlarut-larut. Apalagi kalau ada eskalasi militer nanti dari Trump. Nah, inilah saatnya bagi Tiongkok untuk menunjukkan bahwa dia bisa menjadi pemimpin global alternatif di tengah menurunnya popularitas Amerika, di tengah menurunnya aliansi Barat saat ini karena pecah dengan NATO dan Amerika ini kan. Nah, inilah saatnya bagi Tiongkok untuk menunjukkan dia punya kepemimpinan. Diberi panggung ini oleh Trump ini. Nah, Tiongkok bisa memanfaatkan ini untuk menaikkan standingnya sebagai global leader yang reliable, yang bisa diharapkan oleh seluruh dunia untuk kita keluar dari kemelut yang tampaknya tidak ada ujungnya ini konflik di Timur Tengah. Dan Beijing bisa memainkan kartunya, leverage-nya untuk katakanlah menyelesaikan ini melalui suatu breakthrough. Ini kesempatan emas bagi Tiongkok, bagi Xi Jinping untuk menunjukkan bahwa dia bisa diandalkan sebagai problem solver untuk menggantikan Amerika Serikat. Begitu. Jadi kemungkinannya sangat besar bahwa Jinping mau memenuhi permintaan Trump untuk menjadi mediator bersama Iran, begitu ya Pak Alex ya? Iya, begini Pak Leonard ya. Jadi kita melihat bahwa Xi Jinping itu selalu memanfaatkan politik luar negeri untuk memperkuat legitimasi dalam negeri. Jadi peluangnya besar. Ini kalau dia mainkan maka ini akan menaikkan standing Tiongkok saya kira. Pak Imron, ini kalau kita bicara soal bagaimana dampak dari Amerika Serikat dan Tiongkok kepada dunia ya, global, termasuk Indonesia, belakangan banyak negara yang tadi Pak Alex sudah sempat sebut juga, bahkan yang tadinya adalah sekutu-sekutu kuat Amerika Serikat, gara-gara konflik di Timur Tengah, lalu juga sebelumnya gara-gara tarif dagang yang ditetapkan oleh Trump secara sepihak, itu malah merenggang dengan Amerika Serikat. Karena kemudian juga ternyata kesepakatan atau apa yang disampaikan oleh Trump itu ternyata mudah berubah-ubah, Pak Imron. Kalau pengalaman Anda di Tiongkok selama sekian tahun, Pak, seberapa bisa dipegang apa yang nanti akan disampaikan oleh Jinping dibandingkan misalnya ketika Donald Trump membuat kebijakan yang ternyata mudah dengan cepat berubah-ubah, Pak Imron? Ya baik, ini juga sudah beberapa kali saya sampaikan ya, dan karena ini pengalaman pribadi saya sendiri juga, bahwa China itu kecuali dalam konteks Laut Cina Selatan, karena dia mempunyai kepentingan, walaupun dia anggota UNCLOS, tapi mengenai Laut Cina Selatan, sikap China itu agak berbeda.
Tapi di luar itu, China selalu ingin menggambarkan dirinya sebagai pemain global yang responsible, play by the book. Nah, oleh Oke. karena itulah nanti center of gravity dari dunia akan berpindah ke China. Karena apa? Karena terjadi pelemahan dari peran Amerika Serikat akibat dia ditinggalkan oleh sekutunya dari Eropa. Jadi partnership dari transatlantik itu sudah gugur sekarang ini. Bahkan Macron dan Stemmer dari United Kingdom itu sudah sepakat akan memberikan tawaran bersama dengan 50 negara lain. Ya, saya nggak tahu apakah Indonesia ikut di dalamnya ya. Kan menawarkan jalan keluar bagaimana agar Selat Hormuz itu bisa dibuka kembali sehingga perdagangan BBM dunia akan akan mulai kembali seperti normal sehingga harga minyak turun dari $100 per barel menjadi 70%. $70. Dan ini sebenarnya menguntungkan Amerika Serikat karena tekanan dalam negeri itu ekonominya sangat berat ya. Harga minyak yang tadinya 1 galon 2,9 sekarang 5,2. Sehingga ribut itu public opini di Amerika Serikat mengatakan kami ingin 63% itu Leonard, 63% kami ingin segera berhenti ini karena ekonomi kami berantakan gara-gara perang ini. Dan ini juga pada gilirannya akan menyelamatkan Presiden Trump menghadapi midterm elections tanggal 3 November yang akan datang agar tetap bisa menguasai Senat dan House of Representatives sehingga dia tidak di-impeach. Di pertemuan ini tentunya akan ada hasil yang berdampak kepada seluruh dunia, tapi saya nanti di bagian berikut ingin tahu apa efeknya kepada Indonesia, Pak Alex dan Pak Imron. Tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami. Breaking news kami lanjutkan selepas jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Breaking News Metro TV dan saya masih bersama dengan Guru Besar Politik Internasional Universitas Pelita Harapan Alexius Jemadu dan mantan Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok Imron Kotan. Pak Imron, kalau Anda lihat hasil pertemuan ini kan banyak orang yang sangat berharap ada sesuatu yang signifikan. Ada perdamaian di Timur Tengah, lalu Amerika kemudian akhirnya mereduce lagi, mengurangi lagi tarif dagangnya. Bukan hanya kepada Tiongkok, tapi kepada semua negara. Kalau Anda lihat Pak Imron, apa yang kira-kira akan bisa menguntungkan Indonesia dari hasil pertemuan dua raksasa dunia ini, Pak Imron? Yang pertama tentu adalah selesainya perang ini ya, karena perang ini dampaknya kan ramifikasinya sangat luar biasa dari mulai harga minyak, dari mulai korban dan dampaknya terhadap lingkungan strategis Indonesia di kawasan kita kan. Oleh karena itu semakin cepat konflik ini selesai, semakin baik bagi Indonesia. Karena apa? Kita akan dapatkan sumber minyak lebih dekat daripada misalnya katakanlah Rusia. Saya sudah hitung Mas Leonard itu berdasarkan perhitungan strategi saya ya. Siklus suplai BBM Indonesia itu maksimal 20 hari. Maksimal 20 hari. Andai kata terjadi krisis, maka pada hari ke-20 kita akan kolaps kalau tidak ada suplai. Saya sudah hitung berapa lama suplai minyak dari Venezuela dan dari Rusia ya. Itu masing-masing kurang lebih 50 sampai 60 hari baru sampai di port kita ya. Sementara dari Selat Hormuz itu hanya memerlukan 22 hari. Jadi siklusnya itu pas kalau kita mendapatkan suplai dari Selat Hormuz. Dari manapun itu ya. Apakah dari Iran atau negara-negara lain. Jadi berbaik hati atau berhubungan baik dengan Iran itu juga is a must bagi kita. Kalau kita melihat dari perspektif siklus dari suplai minyak nasional kita yang hanya 20 sampai 21 hari. Oleh karena itulah kita mestinya juga menekan Iran ya dan kemudian menghimbau China agar target utama dari pertemuan ini mestinya adalah bebasnya Selat Hormuz yang memang sebelum konflik itu bebas ya. Ini akibat daripada saling serang menyerang
yang satu memblok, yang satu menutup, sehingga Iya. kita yang menjadi sulit. Buktinya, Mas Leonard, harga minyak kita meningkat dengan tajam. Iya. Non Iya. subsidi ya, Iya. yang non subsidi Yang non tidak subsidi. masalah, tapi yang Iya. ya makanya yang subsidi itu tidak ada masalah, tapi non subsidi akan mempengaruhi Iya. logistik kita. Iya. Pak Alex, kalau Anda lihat soal Laut Cina Selatan itu juga menjadi masalah yang sensitif dan Indonesia sebagai negara terbesar di kawasan punya kepentingan apa Pak dari hasil pertemuan dua pemimpin ini terkait khususnya Laut Cina Selatan, Pak Alex? Ya, saya melihat tidak akan ada perubahan yang sangat mendasar di dalam perundingan ini. Karena mereka sedang prioritas ke geopolitik yang lain ya, geopolitik di Iran dan geopolitik di Taiwan. Jadi apa yang akan terjadi di Laut Cina Selatan itu akan seperti status quo selama ini kan. Nah, jadi tidak akan ada perubahan yang sangat besar menyangkut itu. Tapi tentu saja kita menginginkan supaya rivalry kedua negara di Laut Cina Selatan itu tidak sampai mengganggu stabilitas regional dan juga tidak sampai mengganggu kita punya jalur perdagangan ya, karena itu kan signifikan sekali bagi mitra dagang Iya. kita di Asia Timur itu. Iya. Ya, mudah-mudahan mereka tetap mempertahankan status quo selama ini di mana kita berdagang seperti biasa, tetapi yang kita harapkan agar ada hasil konkret ya terkait dengan apa yang terjadi di Iran itu. Karena kalau ini tidak dicapai kesepakatan, Pak Leonard, alternatif bagi Amerika Serikat adalah mempertahankan blokade atau eskalasi militer lebih tinggi dan membuat Iya. ekonomi dunia, ekonomi Indonesia tambah runyam. Iya. Ya, jadi ada dua Iya. kemungkinannya. Kita berharap yang terbaik tentunya ya. Iya. Akan ada Iya. terobosan supaya masalah ini selesai dan eskalasi militer itu tidak menjadi pilihan karena itu membuat kita semua akan kolaps secara ekonomi. Pak Alex, kalau saya lihat catatan perjalanan terakhir Presiden Prabowo ke Tiongkok itu pada 3 September 2025 di Beijing bertemu dengan Presiden China Xi Jinping. Sebelumnya tahun 2024 9 November juga bertemu. Dan kalau melihat pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Amerika Donald Trump itu terakhir di Washington 20-21 Februari 2026. Kalau melihat ini sangat baik tentunya hubungan antara Indonesia dengan Amerika dan Indonesia dengan Tiongkok. Apa yang kira-kira bisa dimainkan oleh Indonesia dalam hubungan dua raksasa ini, Pak Alex? Ya, kita tetap memposisikan diri sebagai negara yang katakanlah bisa di tengah begitu ya. Karena kita bertahan dengan prinsip bebas aktif. Ya. Ya, kita mempunyai kredensial untuk bisa menjangkau keduanya. Karena kita tidak ada masalah dengan Amerika, tidak ada masalah juga dengan Tiongkok yang bisa menjadi ganjalan untuk hubungan atau kerjasama bilateral, kerjasama strategis yang selama ini sudah terjadi. Jadi yang diharapkan adalah supaya Indonesia juga menyerukan kepada kedua pemimpin ini supaya mereka tidak hanya memikirkan kepentingan mereka sendiri tapi juga kepentingan dunia, karena dunia sangat bergantung kepada dua raksasa ini. Kalau mereka hanya mementingkan kepentingannya sendiri, ambisi geopolitik dan ambisi globalnya, maka Indonesia juga akan ikut mendapatkan dampak yang negatif. Jadi kita memainkan peran ya sebagai negara yang selama ini bisa menjangkau keduanya dan mengajak mereka untuk membangun tatanan global yang berbasis hukum internasional. Itulah yang fair bagi semua, saya kira. Baik, Pak Imron, tentunya kita semua berharap ada hasil yang sangat baik ya dari pertemuan Jinping dan Trump kali ini. Yang konkret mungkin adalah bisa selesainya konflik dengan Iran antara Amerika dan Israel, lalu juga ada penurunan tarif dagang. Tapi menggunakan pengalaman Anda sebagai duta besar senior, seberapa besar kemungkinan hasil yang sangat baik itu akan kita lihat, Pak Imron? Ya, lagi-lagi saya termasuk orang yang optimis ya. Saya berharap bahwa
tiga agenda besar yang dihadapi oleh dua gajah ini, yaitu pertama adalah perang di Timur Tengah dan kemudian perang tarif dan kemudian juga mengenai masalah Taiwan ya. Karena ini berkaitan erat dengan lingkungan strategis Indonesia dan termasuk kepentingan nasional kita. Nah, kita berharap ya kedua pemimpin ini akan bisa setidaknya apa kita namakan di dalam konteks diplomasi itu the least common denominator. Ya, apa yang paling sedikit yang bisa mereka sepakati. Sehingga kita juga menikmati dalam artian dalam konteks misalnya pasokan BBM ya, yang seperti yang saya katakan tadi, lebih dekat kita kepada sumber dari Selat Hormuz daripada dari Baltik atau Balkan Sea, apalagi Venezuela. Nah, oleh karena itu selalu saya mengatakan ini semuanya akan berdampak kepada Indonesia dan Indonesia sebagai mid power tidak bisa tinggal diam. The least that we can do adalah, apalagi presiden kita ini kan orang yang sangat internasionalis ya, setidaknya beliau dari balik layar gitu bisa mengencourage juga Presiden Trump, Presiden Xi Jinping dan juga Iran untuk melakukan apa yang dinamakan deeskalasi. Kalau tidak, ini akan berkelanjutan dan kita semua akan menderita. Dan Indonesia, saya kira sebagai pemimpin, salah satu pemimpin the Global South, harus juga menghimpun kekuatan dari the Global South bersama-sama dengan apa yang saya katakan the like-minded countries di Eropa, karena Eropa itu sudah distance themselves dari Amerika Serikat. Jadi kita kalau team up ya, anggota-anggota EU, NATO, dan Indonesia, dan the Global South, saya kira kita bisa lebih kuat berhadapan dengan either China or the United States. Baik, kita harap apa yang kita bicarakan ini bisa membuahkan hasil yang baik dan ada dunia yang lebih baik setelah pertemuan Jinping dan Trump. Terima kasih Guru Besar Politik Internasional Universitas Pelita Harapan Alexius Jemadu dan mantan Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok Imron Kotan untuk pencerahan yang Anda berikan. Selamat pagi Bapak-Bapak. Pemirsa tetaplah bersama kami, breaking news akan kami lanjutkan selepas jeda berikut ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.